Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kita dapat berkumpul lagi pada diskusi hari ini. Oke, baik. Materi hari ini mengenai etika politik berdasarkan Pancasila. Dengan pemateri pertama Vivin Faira, yang kedua Anggraini Lasaido, yang ketiga Kodri Ramadana Inompi, dan yang keempat Muhammad Aditya Rajiko. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Etika politik berdasarkan Pancasila. Lanjut. Pengertian nilai. Nilai atau value, bahasa Inggris, termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai. Aksiologi, Theory of Value. Dalam Dictionary of Sociology and Related Science dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. 2. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan, dan keharusan. Berbicara tentang nilai, sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, tentang hal yang merupakan cita-cita, harapan, dambaan, dan keharusan. Baik, lanjut. Pengertian norma. Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, moral, religi, dan sosial. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena memiliki sanksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anggraini Lasaido. Pengertian moral. Pengertian moral dimulai dari kata mos atau mor yang disinonim dengan kesusialaan. Kelakuan moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang dibahas tingkah laku dan perbuatan manusia. Lanjut. Nilai dasar. Walaupun nilai memiliki sifat abstrak, namun dalam realisasinya nilai berkaitan dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata atau praksis. Namun demikian setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu merupakan hakikat, esensi, intisari, atau makna yang terdalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar ini bersifat universal karena menyangkut hakikat, kenyataan, objektif segala sesuatu, misalnya hakikat Tuhan, manusia, atau segala sesuatu lainnya. Nilai instrumental untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praksis, maka nilai dasar tersebut harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas. Nilai instrumental inilah yang merupakan suatu pedoman yang dapat diukur dan dapat diarahkan. Nilai praksis. Nilai praksis adalah hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata. Sehingga nilai praksis ini merupakan perwujudan dan nilai instrumental itu dapat juga dimungkinkan berbeda-beda wujudnya, namun tidak bisa menyimpang atau bahkan tidak dapat bertentangan. Baik, lanjut akan dibacakan oleh teman saya, Kadri.
Baik, teman, saya akan melanjutkan membacanya. Baik, izin moderator. Baik, mungkin moderator bisa ditegaskan suaranya kurang kedengaran. Oh baik, kepada pemateri tolong suaranya diperjelas ya, karena suara masih besar sedikit. Semangat Pak. Etika politik. Baik, saya akan Pengertian melanjutkannya, yaitu etika. Baik, saya akan melanjutkannya, yaitu etika politik. Pengertian politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. 2. Dimensi politik manusia. Manusia sebagai makhluk individu, sosial paham individualisme yang merupakan cikal bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Kalangan kolektivisme merupakan cikal bakal sosialisme dan komunisme memandang sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial saja. Manusia dipandang sebagai sekedar sarana bagi masyarakat. Segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk. Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu dan segala aktivitas dan kreativitas dalam hidupnya senantiasa tergantung pada orang lain. Hal ini dikarenakan manusia sebagai warga masyarakat atau makhluk sosial. Manusia di dalam hidupnya mampu bereksistensi karena orang lain, dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena dalam hubungannya dengan orang lain. Next. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Sebagai dasar filsafat negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber derivasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga merupakan sumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Sila 1 serta sila 2 merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan sila pertama, Indonesia bukanlah negara teokrasi yang berdasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraannya dalam legitimasi religius. Kekuasaan pemimpin negara tidak mutlak berdasarkan legitimasi religius, melainkan berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokrasi. Next. Next. Baik, itulah hasil diskusi hasil dari materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pemateri. Kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi yang telah dijelaskan, saya persilakan. Izin tanya moderator. Izin moderator. Saya hanya dibatasi 3 pertanyaan saja. Siapa yang tadi bersuara duluan, dipersilakan. Yang laki-laki Saya tadi. yang bersuara duluan. Aldianto. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok pemateri terkait materi yang sudah dipaparkan barusan.
Pancasila dianggap memiliki kesaktian dan sering kita peringati setiap tanggal 1 Oktober sebab kedudukannya itu hanya sebagai ide dan masih bersifat dinamis ataupun terbuka bagi umum. Namun karena beberapa tahapan atau proses sehingga Pancasila dianggap memiliki sebuah kesaktian. Nah, pertanyaan saya ingin menanyakan pendapat pemateri melihat ada public figure yang tidak hafal Pancasila. Apakah itu merupakan hal yang tidak beretika dalam berpolitik? Mengingat Pancasila berkedudukan sebagai hal yang fundamental di NKRI kita ini. Apakah hal tersebut melunturkan kesaktian Pancasila tersebut? Terima kasih. Baik, kepada penanya, tolong pertanyaannya ditulis di kolom chat agar pemateri bisa memahami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin moderator. Saya persilakan. Baik, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan etika politik dan apakah etika ini adalah bagian dalam demokrasi Pancasila? Baik. Yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Bisa satu pertanyaan. Tinggal satu lagi pertanyaan. Izin moderator. Iya, dipersilakan. Pertanyaan saya yaitu menurut kalian bagaimana etika politik yang ada di Indonesia? Baik. Kepada pemateri, langsung dijawab saja pertanyaannya. Izin moderator. Moderator izin. Iya, dipersilakan. Izin bertanya moderator. Cukup deh pertanyaannya, jadi ditolak. Oke, baik izin moderator. Maksudnya begini, antusias dari anggota masing-masing mungkin jangan dulu dibatasi karena masih ada yang ingin bertanya. Mohon maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya, mohon maaf sekali karena waktu sholat, jadi pertanyaannya itu cuma 3 saja ya. Jadi yang suka sekali bertanya tapi tidak bisa dibatasi waktu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik, terima kasih, saya paham moderator. Ganteng. Izin moderator. Baik, dipersilakan Kodri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmita Rahman. Pertanyaannya yaitu, menurut kalian bagaimana etika politik di Indonesia? Menurut saya, etika politik di Indonesia itu seperti prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila, kesusilaan, tata sopan santun, kesopanan dalam pergaulan politik. Dalam artinya yaitu etika politik juga mengarah pada segala klaim atas hak untuk menata masyarakat, mempertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dasar.
etika politik juga berusaha membantu masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kembalikan ke forum. Apakah ada yang ingin menambahkan atau menambahkan jawaban dari Putri? Saya persilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah paham dengan jawaban? Baik, terima kasih. Saya sudah paham. Oke. Dilanjutkan dengan jawab pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Salwa Dian Amelia Utina. Apa yang dimaksud dengan etika politik dan apakah etika ini adalah bagian dalam demokrasi Pancasila? Jadi etika politik Pancasila merupakan percabangan dari filsafat politik Pancasila yang memandang baik dan buruknya suatu perbuatan maupun perilaku politik dan dengan dasar filsafat politik Pancasila. Sekian dan terima kasih. Baik, kepada forum saya kembalikan jika ada tambahan atau sanggahan saya persilakan. Jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya apakah sudah paham dengan jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya selaku penanya sudah paham. Baik, kepada pemateri saya persilakan menjawab pertanyaan terakhir dari Aldian Talaseng. Oke, baik, izin moderator. Baik, saya persilakan. Izin menambahkan jawaban dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Aldi, boleh? Ya, bisa. Baik, izin juga dari pemateri sudah menjawab ini. Oke, dari pandangan saya sendiri, bagaimana pendapat pemateri melihat beberapa public figure yang tidak hafal Pancasila? Apakah itu merupakan hal yang tidak beretika dalam berpolitik
mengingat Pancasila merupakan hal yang bersifat fundamental dalam NKRI. Oke, dari saya sendiri, public figure itu saya rasa seseorang yang patut memang dicontoh. Beberapa hal yang memang di public figure ini untuk menyikapi dari beberapa anggota yang telah dia pimpin. Saya rasa kalau dia tidak hafal Pancasila, itu sama saja dia tidak beretika dalam politik. Karena dalam etika sendiri, Pancasila itu sudah termasuk fundamental dalam NKRI. Saya harap bahwa public figure sendiri itu dari Pancasila sudah patokan dasar dari menjadi public figure atau pemimpin, harus tahu dasar apa yang telah dipegang atau dianut dari konstitusi itu sendiri. Mungkin dari saya, kalau public figure itu, kalau dari pandangan beberapa orang, memang untuk menghafalnya mungkin tidak penting, tapi nilai-nilai di dalamnya itu harus terrealisasikan dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi patut memang harus dihafalkan. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Jika ada materi menambahkan lagi jawaban dari pertanyaan dari Aldian Klasen, saya persilakan. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada penanya. Apakah sudah paham dengan jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih kepada pemateri dan kepada Pak Ranggani yang telah memberikan jawaban. Saya selaku penanya sudah menerima jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Baik, untuk sesi pertanyaan kali ini saya tutup. Saya selaku moderator dan kepada pemateri untuk menyimpulkan materi. Kepada pemateri saya persilakan untuk menyimpulkan materi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan dari beberapa materi yang kita berikan. Saya akan menyimpulkan tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Kesimpulannya yaitu paham integralistik yang terkandung dalam Pancasila meletakkan asas kebersamaan hidup, mendambakan keselarasan dalam hubungan antar individu maupun masyarakat. Dalam pengertian ini, paham negara integralistik tidak memihak kepada yang kuat, tidak mengenal dominasi mayoritas, dan juga tidak mengenal tirani minoritas. Baik, itulah kesimpulan kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya sampai di sini pertanyaan hari ini. Saya selaku moderator dan pemateri mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, saran tadi moderator harus kondisional dan profesional. Tadi tolong